Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang tanggal 30 Mei 2024. Jadi hari ini kita mau ngecamp bareng teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran kita tuh ngecamp di mana sih? Itu aku udah kasih IG-nya, kalian bisa cari ya. Siapa tahu dengan video aku kali ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mau ngecamp kayak aku juga. Ini memang aku tagnya agak kesiangan. Sebenarnya kita tuh udah jalan dari jam setengah 6. Aku dari Jakarta ke Bandung lewat tol MBZ ya. Setelah perjalanan 2 jam lebih atau kurang kayak gitu, dan akhirnya kita bisa melihat pemandangan indah kayak gini, Masya Allah. Sebenarnya teman-teman ini udah jam setengah 11, tapi cuacanya itu masih enak atau adem, itu nggak panas sama sekali. Kelihatannya itu terik, tapi nggak terik sama sekali, masih ada suasananya adem kayak gitu. Ini aku lihat di map, kalau nggak salah 16 atau 18 menit lagi kita sampai. Oke teman-teman, kita menikmati pemandangan indah dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga. Nah, di depan itu sebenarnya ada banner besar, kalian bisa belok ke kanan. Sebenarnya ini tuh belum sampai, masih di bagian depannya. Kalian jangan sampai salah ya, di sini kalian bisa lurus aja, lalu kalau kalian nggak tahu kalian bisa nanya di bagian depan sana. Kalian bisa tanya bapak-bapak ini karena mereka itu aku nggak tahu siapa ya, aku nggak nanya juga, tapi dia itu kayak minta uang seikhlasnya dan aku juga nggak tahu teman aku tuh ngasih uang berapa gitu. Berapa aja kan? Yes, 2 mobil. Apa? Ya, makasih lah ya. Ya. Mau yang belakang udah. Iya. Oke, setelah itu kita lanjut. Sebenarnya ini belum sampai di tempat ngecampnya karena lumayan masih jauh sih, sekitar 30 menit kalau nggak salah ke tempat campnya. Kalian mau tahu nggak sih, ini tuh jalanannya pas kita masuk belok kanan itu tuh jalanannya tuh udah kayak batu-batu gitu, terus kayak pasir, bukan pasir sih, kayak tanah merah terus ada batu ya. Kita semuanya itu nggak expect gitu bisa dilewatin mobil sedan juga. Sekitar perjalanan 15 menit, lalu di depan ada turunan kayak gitu, dan akhirnya mobil sedan teman kita memutuskan nggak turun ke bawah. Selama perjalanan 30 menit ini turun ke bawah sampai ke tempat camp, kita menikmati pemandangan yang indah kebun teh seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian depan itu batu kayak kerikil tapi yang bulat-bulat kayak gitu loh. Ini kita sebenarnya belum sampai, masih di atas. Perjalanan ke bawah itu sekitar 30 menitan. Dan kalian bisa lihat itu mobil teman kita itu nggak bisa jalan lurus. Bersyukur banget di sini ada 2 bapak-bapak yang ngasih tahu kalau mobil sedan itu nggak bisa turun ke bawah. Dan semua teman-teman memutuskan kalau teman yang satu lagi yang bawa sedan itu nggak ikut turun dulu. Jadi kita yang turun terlebih dahulu. Kenapa kita turun terlebih dahulu? Karena di mobil ini tuh banyak banget barang bawaan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita ngedropin kita dulu dan ngedropin barang-barangnya. Kalian bisa lihat di depan itu tuh jalanannya itu kayak sedikit ada yang bagian bolong, terus tengah-tengahnya terus ada bagian tinggi juga, terus kerikil, batu-batu bulat, jadi susah kalau buat dilewatin si mobil sedan. Masya Allah banget teman-teman, ini jalanannya. Kalau yang di sebelah kanan aku itu bukit sama kebun teh, dan yang di bagian sebelah kiri aku itu pemandangan teh juga. Masya Allah kan, kalian bisa lihat itu ada sawah juga, pemandangannya itu bagus banget.
Aku lupa kasih tahu di sini aku naik mobil Kijang, makanya di sini mobil yang aku naikin itu agak tinggi, jadi bisa ngelewatin jalanan-jalanan batu kayak gini ya. Kata temen aku itu sebelum booking kita udah tanya apakah mobil sedan itu bisa dibawa lewat jalur ini. Ternyata kata adminnya itu bisa. Padahal teman-teman, kalau mobil kalian itu sedan itu nggak bisa ya dibawa ke sini. Jalur ini tuh itu nggak bisa. Dan untuk jalurnya sendiri ini tuh hanya bisa masuk satu mobil. Jadi kalau misalkan di depannya itu ada mobil lagi, kita harus berhenti atau kita harus minggir dulu. Nggak bisa lewat bersebelahan kayak gitu, itu nggak bisa. Masya Allah, selama 30 menit perjalanan turun ke bawah itu kita menikmati pemandangan yang indah kayak gini. Itu memang kelihatannya tuh panas tapi udaranya tuh sejuk. Biasanya kalau jam 12-an kayak gini itu di Jakarta itu tuh kita udah pakai kaos kaki gitu kalau berkendara naik motor. Tapi di sini aku nggak ngerasain panas gersang kayak gitu tuh, itu sama sekali enggak. Oh iya teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian, di sini tuh enggak ada panah atau petunjuk gitu buat ke arah campnya. Jadi aku saranin sih sebenarnya kalian itu perjalanan itu gampang banget sih. Kalian tinggal belok ke kanan aja, nggak usah belok ke kiri. Kalau misalkan kalian bingung terus ada orang di situ, kalian tanya aja nggak apa-apa. Kalian kasih tahu kalau arah buat ngecamp Ranca Cangkuang itu di mana. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai perjalanan 30 menit itu. Dan selamat datang di tempat ngecamp Ranca Cangkuang ini. Nah, selama kita sudah sampai di tiketing, kita harus reservasi dulu. Kita bilang ke bagian orang ini, petugasnya, kalau kita itu udah booking. Ciwidey. Kemarin udah booking buat tenda. Enggak, naik mobil tadi, mau naik motor. Lalu setelah melalui proses itu, kita akhirnya turun lagi ke bawah untuk ke tempat campnya. Ya seperti biasa jalanannya juga batu-batu, terus tanah merah. Ini aku nggak bisa bayangin sih kalau misalkannya hujan, apakah mobil itu bisa turun ke bawah apa enggak. Soalnya di sini tuh kan lagi panas aja cuacanya, jadi nggak masih bisa diturunin pakai mobil ini. Untuk perjalanan dari atas ke bawah ini untuk cari tempat campnya itu nggak lama kok, cuman 5 menit aja perjalanannya. Agak repot sih kalau misalkan kita turun ke bawah tapi nggak pakai mobil itu, karena barang-barang kita tuh sebenarnya banyak gitu, jadi nggak mungkin kalau misalkan kita tuh jalan kaki kayak gitu guys. Selain barang-barangnya banyak, kita juga ada anak kecil 2, lalu teman aku juga di sini bawa tenda, karena kita cuma sewa tenda itu cuma 1 karena teman kita tuh udah ada. Sebenarnya kalian mau ngecamp sebelah kanan juga sih sebenarnya bisa, cuman temen aku tuh nggak memilih di situ karena mungkin repot ya, harus ngelewatin jembatan itu. Kalau kalian tanya harga sewa tendanya itu berapa sih, aku kurang tahu, tapi kata temanku itu harga sewa tendanya itu lagi murah. Kita akhirnya berhenti di sini karena nggak mungkin mobilnya melewati jalanan yang ada airnya itu, karena di depannya itu banyak batu-batu, jadi susah buat dilewatin sama mobil. Memang sebenarnya susah sih, cuman yang bisa dilewatin tuh hanya motor. Dan kita semua turun dari mobil di sini, dan semua barang-barang kita di dropin dari sini juga ke sebelah kanan sana. Kita memilih tenda di sebelah kanan karena itu ada pohon dan di sampingnya itu ada sungai. Untuk jalan kaki aja ini tuh agak sulit ya sebenarnya. Kalian nanti bisa lihat di video selanjutnya gimana perjalanan buat ngedropin barang-barang kita tuh banyak banget buat ke sana. Emang agak sulit sih. Kalian bisa lihat, oke? Dan kalian bisa lihat kan, walaupun jalan kaki itu susah harus seperti ini. Tenda kita, tendanya itu nggak kita pasang sendiri dan dipasangin oleh sama petugasnya kayak gitu. Jujur sih agak sedih ya gitu, tapi ada senangnya juga. Yang sedihnya itu kita nggak dapat bantal, cuman kayak dapat
alasnya itu apa ya, aku lupa alasnya itu apa gitu namanya. Sebenarnya ini tuh barang-barangnya masih banyak, cuman nggak aku videoin kayak gitu. Ini tendanya walaupun kelihatannya kecil tapi dimuat-muatin sih sebenarnya. Teman-temanku cowok pada tidur di sini gitu, berenam kalau nggak salah ya. Jangan tanya-tanya lagi ya, kok tendanya cuma satu sih, kan orangnya banyak, ada 10 sama anak kecil 2. Ini tenda satu laginya itu belum dipasang guys, tenang aja kok, ini lagi dipasang tuh sama teman-teman kita. Dan satu tendanya itu kita nggak sewa ya, karena teman kita punya, jadi kita punya tenda satu, jadi sisanya budgetnya itu kita buat dibelikan ke makanan atau ke yang lain kayak gitu. Dan sekarang kita masak-masak untuk makan siang, karena makan siang kita itu telat. Dan setelah makan siang, lalu teman-teman akhirnya sekitar jam 4-an itu mereka mandi. Dan setelah mandi itu waktunya sudah mendekati maghrib, dan akhirnya kita dibilas. Setelah dibilas, untuk waktunya istirahat dulu karena perjalanan kita itu panjang banget dari tadi. Semakin malam anginnya itu semakin dingin udaranya itu, dan kita langsung aja nyalain api unggun untuk menghangatkan badan kita. Dan ini sekitar jam 8 kita sudah sholat maghrib dan isya. Kita memutuskan untuk makan malam di sini. Kita bareng-bareng rame-rame untuk masak-masak. Setelah itu kita kembali ke tenda untuk tidur malam.